Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Andarini, CPNS 2024, peserta Latsar gelombang 1, kelas A7, kelompok 2. Kali ini saya akan menjabarkan pengalaman pembelajaran modul 2, agenda 1. Tujuan pembelajaran agenda 1 ialah membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Pembelajaran ini juga dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan kurikulum agenda sikap perilaku bela negara dengan memberi penekanan dan kemampuan praktik. Indikator hasil belajarnya ialah menjalankan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar sikap perilaku bela negara, menjalankan analisis dan isu kontemporer, melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Tujuan pembelajaran modul 2 ialah menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, dan menerapkan teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Identifikasi isu, kepekaan dan kepedulian seseorang terhadap tuntutan dan/atau kondisi lingkungan. Kemampuan berpikir kritis dan mengkaji gap atau kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang nyata. Lingkup isu kontemporer itu terdapat 3, instansi atau tempat kerja, masyarakat, dan nasional. Deskripsi dari isu kontemporer tersebut meliputi kondisi, masalah, atau isu pada saat ini, disertai data dan fakta pendukung. Lalu dampak jika masalah atau isu tersebut tidak diselesaikan, atau hubungan kausalitas. Dan yang terakhir, para pihak yang terlibat. Rumusan isu. Rumusan isu ialah pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis dengan singkat dan jelas dengan memuat fokus, lokus, dan waktu terjadinya isu tersebut. Selanjutnya adalah tahap memilah dan menapis. Yang pertama ada teknik USG. USG adalah urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi sendiri adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Lalu seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Lalu yang terakhir ada growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Kesalahan umum dalam penggunaan teknik tapisan isu. Yang pertama, sudah ada kecenderungan pilihan sebelum menggunakan teknik tapisan itu, atau formalitas. Yang kedua, kriteria penilaian untuk tiap-tiap indikator tidak dibuat atau tidak jelas. Lalu ada teknik APKL. APKL itu sendiri ialah aktual atau benar-benar terjadi dan sangat hangat dibicarakan dalam masyarakat. Yang kedua, problematik. Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Yang ketiga, ada kekalayakan. Kelayakan ini isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat, kelayakan. Isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan pemecahan masalahnya. Lalu yang terakhir ada fishbone atau SWOT. Fishbone diagram, alat analisis untuk menemukan hubungan sebab akibat untuk menemukan akar penyebab masalah. Dan terakhir, esensi modul 2 ini ialah kita sebagai PNS harus memiliki kepekaan dan kepedulian serta bersedia memberikan kontribusi nyata, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif atau inovatif dalam menghadapi berbagai isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan AGHT terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI sebagai wujud dan upaya bela negara. Sekian pengalaman pembelajaran modul 2 agenda 1 yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.